Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kreatif semuanya. Salam semangat dan sehat untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita senantiasa selalu diberikan nikmat, sehat, dan semangat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak hebat semuanya, perkenalkan dengan saya Ibu Sri Isnawati, biasa dipanggil dengan Bu Isna, akan mendampingi anak-anak belajar dalam materi kalimat efektif pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan mengetahui apa dan bagaimana kalimat efektif itu. Anak-anakku semuanya, Bu Isna mempunyai sebuah kalimat. Adakah yang sudah sarapan pagi hari ini? Anak-anak, bagaimana? Coba perhatikan dengan kalimat yang baru saja Bu Isna ucapkan. Adakah yang sudah sarapan pagi hari ini? Kalimat yang baru saja Bu Isna ucapkan terasa aneh tidak, anak-anak? Coba anak-anak temukan, mengapa kalimat tersebut terasa aneh? Ada tidak penggunaan kata yang mempunyai makna sama dalam kalimat tersebut? Coba yuk kita berpikir sebentar. Bu Isna beri waktu 1 menit. Sudah ya anak-anak ya, pada kalimat adakah yang sudah sarapan pagi hari ini, anak-anak Bu Isna jelaskan bahwa kata sarapan itu sudah mempunyai makna makan pagi. Sehingga kata sarapan tidak perlu kita ikuti dengan kata pagi. Sehingga untuk menjadi kalimat yang efektif, singkat dan jelas, kita ubah menjadi adakah yang sudah sarapan hari ini? Seperti itu anak-anak ya. Anak-anak, nah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif anak-anak? Ada yang tahu? Mungkin di kelas sebelumnya, di kelas 5 atau kelas 4 ada yang sudah belajar. Kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, serta dapat menyampaikan informasi dengan tepat kepada pembaca atau pendengar. Kalimat efektif bukan kalimat yang bertele-tele, atau secara singkatnya kalimat yang singkat. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama, mempunyai makna yang logis dan sepadan. Yang kedua, menggunakan tanda baca dan ejaan sesuai dengan pubi. Ciri yang selanjutnya adalah memiliki kata kerja yang sejajar. Arti dari kata kerja yang sejajar adalah aktif dengan aktif atau pasif dengan pasif. Nanti akan Bu Isna jelaskan. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah menggunakan subjek tunggal. Apa itu arti subjek tunggal? Nanti akan Bu Isna jelaskan juga. Kemudian ciri-ciri kalimat efektif yang selanjutnya adalah tidak menggunakan kata depan di awal kalimat. Kemudian yang keenam adalah hemat kata atau tidak menggunakan kata yang bermakna sama dalam satu kalimat. Anak-anak akan Bu Isna jelaskan satu persatu tentang ciri-ciri kalimat yang efektif. Nomor 1, mempunyai makna yang logis dan sepadan. Bu Isna mempunyai sebuah kalimat. Ibu menyiapkan bermacam-macam lauk pauk yang sangat lezat sekali. Anak-anak, dalam kalimat ibu menyiapkan bermacam-macam lauk pauk yang sangat lezat sekali, ada kata yang mempunyai makna sama. Sehingga untuk menjadi kalimat yang efektif, perlu kita hilangkan. Coba anak-anak, kata bermacam-macam itu mempunyai makna lebih dari satu. Lebih dari satu macam. Lauk pauk juga mempunyai makna bermacam-macam lauk pauk. Sehingga kata bermacam-macam perlu kita hilangkan. Ya, sehingga lauk pauk tidak perlu didahului dengan kata bermacam-macam. Pada kalimat yang kedua, yang sangat lezat sekali. Kata sangat dan sekali itu sudah bermakna melebihkan.
sehingga perlu kita gunakan cukup satu saja. Sehingga untuk menjadi kalimat yang efektif, ibu menyiapkan lauk pauk yang sangat lezat. Contoh yang kedua, di rumah ini pertemuan tersebut akan dilaksanakan. Anak-anak, untuk menjadi kalimat efektif, kita ubah menjadi pertemuan tersebut akan dilaksanakan di rumah ini. Kemudian anak-anak, ciri-ciri kalimat efektif yang kedua yaitu ditulis menggunakan tanda baca dan ejaan sesuai dengan Pubi. Contoh kalimatnya, Rani telah menempel jadwal pelajaran di tembok kamarnya. Anak-anak, perlu diingat bahwa setiap huruf pertama dalam awal kalimat perlu kita tuliskan dengan huruf kapital. Contohnya pada kata Rani. Karena terletak di awal kalimat, maka huruf R perlu kita tulis dengan huruf kapital. Kemudian ada kesalahan yang kedua, yaitu pada penulisan kata jadwal. Jadwal, penulisan yang sesuai dengan Pubi adalah jadwal, pakai W. Ya. Sehingga untuk menjadi kalimat efektif, Rani telah menempel jadwal pelajaran di tembok kamarnya. Anak-anak, contoh yang kedua adalah Indah dan Santi nggak pernah bermain di tempat ini setiap minggu. Anak-anak, kita perhatikan, Indah dan Santi nggak pernah bermain di tempat ini setiap minggu. Anak-anak, sesuai dengan Pubi, huruf pertama pada nama orang ditulis dengan huruf kapital. Sehingga kata Santi, S kecil, kita ubah menjadi S besar. Kemudian kata gak kita ganti, ya, itu tidak baku, yang baku adalah tidak. Setiap minggu karena itu nama hari, maka M-nya juga perlu ditulis dengan huruf kapital. Sehingga untuk menjadi kalimat yang efektif, Indah dan Santi tidak pernah bermain di tempat ini setiap minggu. Ya. Jadi anak-anak, penulisan kalimat efektif itu juga pada tanda baca. Ciri yang ketiga adalah memiliki kata kerja yang sejajar, yaitu aktif-aktif atau pasif-pasif. Contohnya, kakek merawat tanaman tomat di kebun dengan memupuk, menyiangi, dan disiram dengan air agar tumbuh subur. Anak-anak, dalam kalimat tersebut ada tiga kata kerja. Kata kerja apa saja? Yang pertama memupuk, yang kedua menyiangi, dan yang ketiga adalah disiram. Memupuk sama menyiangi sudah berupa kata kerja yang mendapatkan awalan me. Sedangkan kata disiram itu mendapatkan imbuhan di. Sehingga untuk menjadi kalimat efektif, kakek telah merawat tanaman tomat di kebun dengan memupuk, menyiangi, dan menyiraminya dengan air agar tumbuh subur. Contoh yang kedua, siswa kelas 6 suka menyanyi, memasak, dan bermain drama. Ada kata kerja menyanyi, memasak, dan bermain drama. Yang tidak sejajar yang mana, Nana? Bermain, karena kata kerja itu mendapat imbuhan ber, sedangkan yang dua kata kerja mendapat imbuhan yaitu menyanyi dan memasak. Sehingga menjadi kalimat efektifnya, siswa kelas 6 suka menyanyi, memasak, dan memainkan drama. Ciri kalimat efektif yang keempat yaitu menggunakan subjek tunggal. Subjek tunggal yang digunakan dalam satu kalimat jika subjeknya sama cukup dituliskan salah satu. Contoh, ibu sedang memasak gulai dan ibu membuat sambal. Subjek dalam kalimat tersebut adalah ibu. Dituliskan dua kali sehingga kita hilangkan ibunya satu kali menjadi ibu sedang memasak gulai dan membuat sambal.
Contoh yang kedua, anak-anak sedang berlari dan anak-anak sedang bermain layang-layang di lapangan. Anak-anak sedangnya kita gunakan satu saja sehingga menjadi anak-anak sedang bermain dan bermain layang-layang di lapangan. Anak-anak, kita lanjutkan pada ciri-ciri kalimat efektif yang kelima, yaitu tidak menggunakan kata depan di awal kalimat. Anak-anak, perlu diketahui kata depan itu apa saja? Yuk, ada di, dan, ke, kepada, dari, karena. Ya. Contoh kalimat, dikarenakan musim kemarau, petani menanam jagung karena tidak membutuhkan banyak air. Kata hubungnya, kata depannya di mana anak-anak? Dikarenakan. Sehingga itu kita letakkan di tengah menjadi petani menanam jagung di musim kemarau karena tanaman tersebut tidak membutuhkan banyak air. Contoh selanjutnya, daripada duduk sendiri, marilah kita bergabung dengan mereka. Kata depannya, kata hubungnya daripada, kita letakkan di tengah. Marilah kita bergabung dengan mereka daripada duduk sendiri. Anak-anak, ciri kalimat efektif yang keenam adalah hemat kata atau tidak menggunakan kata yang bermakna sama. Cukup satu saja. Contoh kalimat, Anita suka membuat puisi dan Ranti juga suka membuat puisi. Suka membuat puisi dalam kalimat tersebut dituliskan 2 kali. Cukup kita tulis 1 kali saja. Kita hilangkan sehingga kalimat efektifnya menjadi Anita dan Ranti suka membuat puisi. Contoh kalimat selanjutnya, anak kecil bergaun merah itu memiliki 3 orang kakak saja. Kata saja tidak perlu ditulis anak-anak. Sehingga kalimatnya menjadi anak kecil bergaun merah itu memiliki 3 orang kakak. Kita hilangkan kata sajanya. Ciri yang ketiga, contoh yang ketiga, para siswa dimohon maju ke depan aula sekolah. Anak-anak, kata para itu memiliki makna jamak atau lebih dari 1 orang. Kata siswa juga bermakna lebih dari 1 siswa. Sehingga kata para dan siswa itu masing-masing sudah memiliki makna lebih dari 1. Sehingga cukup kita gunakan 1. Ya. Siswa dimohon maju ke aula sekolah. Kata depan kita hilangkan anak-anak karena maju itu sudah secara otomatis kita melakukan pergerakan ke depan. Nah, anak-anak, demikian tadi penjelasan dari Bu Isna tentang pengertian kalimat efektif, ciri-ciri dan contoh-contoh kalimat efektif. Untuk lebih jelasnya, simaklah dan baca teks bacaan berikut yang berjudul Bandung Lautan Api. Silahkan anak-anak temukan 2 kalimat tidak efektif dalam teks bacaan tersebut dan ubah menjadi kalimat efektif. Bu Isna beri waktu 5 menit. Nah, anak-anak, berdasarkan pada teks bacaan berjudul Bandung Lautan Api, ada 2 kalimat tidak efektif. Yang pertama ada yang sudah ketemu?
Yang pertama, peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran maha dahsyat sekali yang terjadi di Kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Anak-anak, dalam teks kalimat tersebut, kata maha dan sekali itu mempunyai makna yang sama, yaitu melebihkan. Kata dahsyat juga sudah berarti luar biasa. Sehingga kata maha dan sekali itu tidak perlu kita gunakan. Kemudian kalimat efektifnya menjadi Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran dahsyat yang terjadi di Kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Kemudian anak-anak, kalimat tidak efektif yang kedua yaitu karena kejadian tersebut tentara Inggris tak terima dan mulai menyerang sehingga terjadi pertempuran. Pada kalimat tersebut terdapat beberapa kata yang penulisannya tidak sesuai dengan Pupi. Yang pertama adalah kata Inggris. Kata Inggris tidak sesuai dengan Pupi. Kita sesuaikan penulisan yang benar yaitu Inggris. Huruf E pada kata Inggris kita hilangkan menjadi Inggris. Kemudian satu kata lagi yang ditulis tidak sesuai dengan Pupi yaitu kata tak. Kata tak yang sesuai dengan Pupi adalah tidak. Sehingga kalimat efektifnya menjadi karena kejadian tersebut tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang sehingga terjadi pertempuran. Ya, demikian anak-anak, bagaimana? Sudah jelas? Nah, anak-anak, itulah pembahasan dari Bu Isna tentang kalimat efektif, pengertian, ciri-ciri, beserta contoh kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif. Sebelum Bu Isna memberikan latihan soal, terlebih dahulu Bu Isna mengulang sebentar tentang pengertian kalimat efektif dan ciri-cirinya. Kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, tidak bertele-tele, serta dapat menyampaikan informasi kepada pembaca dan pendengar dengan jelas. Yang kedua, ciri-ciri tentang kalimat efektif. Yang pertama, mempunyai makna yang logis dan sepadan. Kedua, tanda baca dan ejaan sesuai dengan Pupi. Ciri yang ketiga, memiliki kata kerja yang sejajar. Yang keempat, menggunakan subjek tunggal. Yang kelima, tidak menggunakan kata depan di awal kalimat. Serta yang keenam, hemat kata atau tidak menggunakan kata yang bermakna sama. Silakan anak-anak ya, itu nanti dicatat di buku tulis anak-anak. Anak-anak Bu Isna mempunyai sebuah latihan soal, ada 10 soal, nanti bisa anak-anak kerjakan, ditulis terlebih dahulu soalnya, kemudian anak-anak perbaiki menjadi kalimat efektif. Ya, Bu Isna. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada kesempatan kali ini tentang kalimat efektif. Sebelum Bu Isna undur diri, Bu Isna mempunyai sebuah pantun. Ya, silahkan disimak nggih. Jalan-jalan ke kebun binatang, sana sini banyak buaya. Anak-anakku yang tersayang, jangan lupa buat subscribe ya. Tentunya di mana anak-anak? Di ruang siar guru. Tetap semangat ya, jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan agar wabah ini segera teratasi dan berakhir. Terus belajar dan belajar, karena belajar itu adalah sepanjang hayat dan sepanjang waktu. Bu Isna mohon diri, pamit, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.